guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Era Channel, Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini aku bakal membahas tentang soal dan pembahasan SKD TU HOTS, yaitu tentang materi penalaran analisis urutan posisi. Nah, yang paling penting nih buat teman-teman semua, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Dan buat kalian yang sudah like, share, komen, dan subscribe, aku doain nih semoga semua urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya dapat lulus di tes CPNS 2021 ini. Amin. Nah, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Tips dan trik gimana sih caranya Kak kalau mengerjakan soal tentang urutan posisi ini? Jadi yang pertama yaitu baca baik-baik petunjuk di dalam soal. Kalau saran aku ya, untuk soal tentang yang ini kalian sebisa mungkin kerahkan konsentrasi penuh, karena soal ini sedikit membingungkan. Dia terlihat mudah tapi dia membingungkan seperti itu. Jadi memang harus dikerahkan konsentrasi ekstra ya. Yang kedua yaitu gambarkan petunjuk soal, yaitu contohnya apabila di soal disebutkan lingkaran atau persegi panjang atau kubus, tempat duduk, parkir, posisi, dan lain sebagainya, itu semua lebih mudah apabila kalian gambarkan ya. Selanjutnya yaitu tulis terlebih dahulu petunjuk yang sudah pasti pada posisinya sesuai pada soal. Jadi tips dari aku untuk ngerjain soal ini, apabila di dalam petunjuk itu ada petunjuk yang sudah pasti, contoh posisi si A di hari Senin, nah itu kan sudah pasti, langsung kalian tulis. Jadi dari situ kalian dapat menentukan sisa dari petunjuk-petunjuk selanjutnya ya. Yang keempat yaitu jangan panik, karena akan merusak konsentrasi dan menghabiskan waktu kalian. Jadi nggak usah panik, tenang aja. Meskipun sisa waktunya tinggal sedikit, calm down ya teman-teman. Karena kalau kalian panik itu maka lebih menghabiskan waktu lagi, karena konsentrasi kalian buyar dan kalian akan mengulang-ulang soal itu lagi ya. Dan terakhir, soal yang seperti ini saya sarankan dikerjakan pada waktu-waktu terakhir, karena memang dia sepertinya akan lebih menghabiskan banyak waktu. Tapi itu kan terserah ya dengan pribadi masing-masing. Kalau kalian sepertinya lebih mudah mengerjakan tipe soal yang seperti ini, juga boleh di awal-awal ya. Yuk kita masuk langsung ke contoh soalnya. Soal pertama, jadi di dalam teks ini digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 ya teman-teman. Soalnya yaitu keenam sisi sebuah kubus diwarnai dengan 6 warna berbeda: hitam, coklat, hijau, merah, putih, dan biru. Nah, petunjuk pertama, sisi merah berlawanan dengan sisi hitam. Sisi hijau ada di antara sisi merah dan hitam. Sisi biru bersebelahan dengan sisi putih, sisi coklat bersebelahan dengan sisi biru, dan sisi merah ada di bagian bawah. Jadi soal yang pertama yaitu sisi yang berlawanan dengan coklat adalah A putih, B biru, C hijau, D merah, E hitam. Nah, seperti tips yang aku katakan tadi teman-teman, yang telah aku sampaikan tadi, kalau di setiap soal itu lebih baik digambarkan petunjuknya. Jadi di sini kan disebutkan bahwasanya petunjuknya yaitu kubus ya. Jadi di sini kita gambarkan dulu kubusnya. Nih, bagaimana bentuk kubus? Teman-teman tahu lah ya. Nah, kalau kubusnya agak-agak kurang bagus, harap maklum ya teman-teman. Maklum lah, nilai menggambarnya agak remedial. Nah, ini dia ya. Jadilah ya. Nah, jadi di sini tips yang kedua yaitu cari petunjuk yang sudah pasti. Maksudnya pasti itu posisinya memang sudah dipastikan di situ. Jadi yang tadi merah berlawan hitam dan lain sebagainya. Pada petunjuk yang kelima, sisi merah ada di bagian bawah. Nah, ini kan sudah pasti nih. Sedangkan petunjuk lain masih ada kemungkinan-kemungkinan yang kita belum tahu di mana letaknya ya. Jadi di bawah ini langsung kita letakkan ini untuk warna untuk warna merah ya. Merah untuk M, untuk merah ya, M. Lalu kemudian sisi merah berlawanan dengan sisi hitam. Berlawanan itu artinya nih berseberangan ya. Apabila merah di bawah, otomatis hitam ada di atasnya. Hitam, untuk hitam yaitu HT ya, karena ada hijau juga. Nah, sisi hijau ada di antara sisi merah dan hitam. Di antara itu bisa di sisi ini, sisi samping, sisi belakang, atau sisi samping lagi ya.
Jadi kita baca lagi selanjutnya, sisi biru bersebelahan dengan sisi putih dan sisi coklat bersebelahan dengan sisi biru. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, ini terserah kita meletakkan di mana sisi hijau ini tadi. Mau di sini, di sini, di sini, di sini. Yang penting dia nanti sesuai dengan urutan yang hijau, biru, coklat dan putih ya. Jadi kalau aku pribadi akan meletakkan si hijau itu di depan ya, sisi depan. Jadi sini hajah ya, atau hijau. Kemudian karena hijau ada di antara merah dan hitam, sisi biru bersebelahan dengan putih, sedangkan coklat bersebelahan dengan biru. Nah, otomatis gimana tuh? Otomatis yang tersisa kan tinggal 3 sisi, samping, belakang, dan samping lagi. Karena biru harus bersebelahan dengan putih dan coklat harus bersebelahan juga dengan biru, otomatis berarti biru ada di tengah ya, teman-teman. Berarti dia ada di belakang sini. Hops, berarti dia otomatis ada di sisi belakang sini. Ini biru, B. Nah, lalu kemudian coklat bersebelahan dengan biru, otomatis sebelah sini. Ini karena coklat bersebelahan biru, berarti dia di sini coklat, C. Lalu kemudian dan biru bersebelahan dengan sisi putih, berarti sisi putih ada di sebelah sini, P. Nah, bagaimana? Jelas tidak ya teman-teman panah dari arah dimana warnanya ini? Cukup jelas saya. Nah, jadi soal nomor 1, sisi yang berlawanan dengan coklat adalah, nah kita cari coklat. Coklat ada di sisi samping sini ya, samping kiri. Yang berlawanan dengan coklat yaitu sisi P atau putih ya. Berarti jawabannya yang B, putih. Tara. Nah, mudah bukan? Kita lanjut ya, soal yang nomor 2. Ini masih soal yang sama dengan pertanyaan yang berbeda ya teman-teman. Jadi petunjuknya masih sama. Sisi yang berlawanan dengan hijau adalah, kita back ya, hijau. Hijau ada di mana? Bentar ya teman-teman, pointernya ini. Nah, ini deh. Hijau ada di sini, di sisi depan. Berarti yang berlawanan di sisi belakang. Di sisi belakang yaitu si B, biru ya. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 yaitu adalah C, biru. Gimana teman-teman? Jelas soalnya? Bisa dimengerti? Bisa ya, insya Allah. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, jadi teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan 5. Jadi di sebuah perusahaan kecil, tempat parkir diperuntukkan bagi para eksekutif puncak, yaitu CEO, presiden, wakil presiden, sekretaris, dan bendahara, dengan tempat-tempat berbaris dalam urutan tersebut. Penjaga tempat parkir bisa melihat sekilas apakah mobil diparkir dengan benar dengan melihat warna mobilnya. Nah, mobil-mobil itu berwarna kuning, hijau, ungu, merah, dan biru. Dan nama eksekutifnya adalah Alice, Bert, Cheryl, David, dan Enid. Nah, jadi petunjuknya yaitu mobil di tempat pertama berwarna merah. Mobil biru diparkir di antara mobil merah dan mobil hijau. Yang ketiga, mobil di tempat terakhir berwarna ungu. Yang keempat, sekretaris mengendarai mobil kuning. Yang kelima, yaitu mobil Alice diparkir di sebelah David. Selanjutnya, Enid mengendarai mobil hijau. Lalu, mobil Bert diparkir di antara Cheryl dan Enid. Dan terakhir yaitu mobil David diparkir di tempat terakhir. Nah, jadi nomor 3 pertanyaannya, siapakah yang merupakan CO? Nah, jadi untuk mengetahui hal tersebut, karena di sini dia urutan tempat parkir, jadi biasanya kan kalau kita memarkir itu kan dia memanjang ya, seperti ini teman-teman, Z gitu. Jadi kalau saran aku dibuatlah di sini kita tulis ya, ini CO, lalu kemudian ini presiden, pres, baru di sini wakil, lalu kemudian ini sekretaris. Baru kemudian terakhir di sini bendahara, benda aja ya. Nah, jadi ini urutan dari tempat parkir yang seharusnya. Aduh, sorry ya teman-teman, aku kehilangan pointernya terus. Ini adalah urutan tempat parkirnya. Jadi mereka harus memarkir sesuai dengan jabatannya masing-masing. Nah, mobil-mobilnya itu banyak warnanya. Jadi kita lihat ya, mana petunjuk yang dia sudah memastikannya. Mobil di tempat pertama berwarna merah. Jadi tempat pertama yaitu tempat CO, berarti di sini warnanya merah. Jadi mobil si CO ini merah ya. Kemudian mobil biru diparkir di antara mobil merah dan mobil hijau.
Jadi di antara mobil merah dan hijau itu ada mobil biru. Otomatis karena merah yang sudah di sini, pasti di sini biru ya, teman-teman. Karena di sebelah biru tuh di antara merah dan hijau, otomatis di sini warnanya hijau. Nah, mobil di tempat terakhir berwarna ungu. Terakhir yaitu si bendahara, berarti mobil bendahara ungu. Tadi mobilnya ada apa aja warnanya? Kuning, hijau, ungu, merah, dan biru. Berarti tinggal mobil sekretaris yang belum, berarti mobil sekretaris berwarna kuning, yellow. Nah, selanjutnya sekretaris mengendarai mobil kuning, benar ya? Nih sekretaris kuning. Mobil Elis diparkir di sebelah David. Enid mengendarai mobil hijau. Nah, berarti mobil yang hijau yaitu mobil si Enid. Nah, lalu kemudian mobil Bert diparkir di antara Cheryl dan Enid. Nah, di sini kan Enid. Lalu kemudian mobil David diparkir di tempat terakhir. Berarti David di tempat terakhir, otomatis David adalah si bendahara, David. Nah, tadi disebutkan bahwa mobil Alice diparkir di sebelah David. Otomatis di sini di sebelah David yaitu adalah mobil si Alice ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya berarti ini semua sudah ya, sudah. Berarti petunjuk ini sudah. Dan terakhir mobil Bert diparkir di antara Cheryl dan Enid. Ini Enid di sini karena mobil Bert diparkir di antara, otomatis di si Bert itu di sini Bert. Nah, baru kemudian si Cheryl ada di CO, Cheryl. Nah, kenapa? Karena mobil Bert diparkirnya di antara Cheryl dan Enid, sedangkan Enid sudah menduduki posisi wakil ya. Jadi siapakah yang merupakan CO? Berarti CO-nya yaitu si Cheryl. Jadi jawabannya yaitu yang C. Bagaimana teman-teman? Jelas bukan? Jadi saran aku selalu gambarkan apapun yang dinyatakan di soal ya. Itu akan sangat memudahkan kalian. Kita lanjut ya. Soal nomor 4, siapakah yang merupakan sekretaris? Nah, kita lihat di sini. Sekretaris yaitu si Alice. Berarti jawabannya E, Alice. Nah, ya. Nah, jelas bukan? Dan terakhir nomor 5, apa warna mobil wakil presiden? Mana wakil presiden? Yaitu warnanya ialah hijau. Itu jawabannya hijau. Yang A. Nah ya, jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, teks ini digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai 8. Jadi, sebuah koperasi mengerjakan 5 kasir, yaitu A, B, C, D, dan E yang masing-masing bekerja sendirian pada hari Senin sampai Jumat. Pembagian jadwal bekerja sebagai berikut. A bekerja hanya hari Senin atau Rabu, B tidak akan bekerja pada hari Rabu atau Jumat, D dan E bekerja pada hari berurutan. Soalnya yaitu urutan jadwal kerja yang mungkin mulai hari Senin sampai dengan Jumat adalah, nah kalau saran aku, kalau urutannya mungkin seperti ini, lebih cepat sebenarnya kalau kalian mengeliminasi jawabannya ketimbang kalian membuat satu persatu seperti itu ya. Jadi kalian lihat aja dari petunjuknya. A bekerja hanya pada hari Senin atau Rabu. Di sini opsi A itu A Senin atau Rabu. Kita anggap ya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Senin atau Rabu berarti opsi A mungkin ya. Senin atau Rabu A ada di hari Selasa. Nah, ini kan sedangkan disebutkan bahwasanya A itu bekerja hanya pada hari Senin atau Rabu. Otomatis yang B ini salah ya. Coret. Opsi C A berada di Rabu, benar. Opsi D A berada di Senin, benar. Opsi E A berada di hari Rabu, benar ya. Kemudian opsi B tidak akan bekerja pada hari Rabu atau Jumat. Berarti di hari Rabu atau Jumat tidak boleh ada si B ya. Kita lihat hari Rabu tidak ada B ya. Hari Rabu atau Jumat, nah yang B tidak ada lagi. Nih, si B berada di hari Jumat, sedangkan dia tidak akan bekerja di hari Rabu atau Jumat. Otomatis opsi C itu juga salah ya. Opsi D dia bekerja di hari Selasa, benar. Opsi E dia bekerja di hari Kamis, benar. Lalu kemudian opsi petunjuk terakhir yaitu D dan E bekerja pada hari berurutan. Jadi mereka harus barengan gitu. Setelah D, besoknya harus E yang bekerja.
Berarti kalau ini E bekerja, baru kemudian jauh, baru si D bekerja. Otomatis ini salah ya teman-teman. Lalu kemudian ini juga, ini E, kemudian selang C, baru D yang bekerja. Ini juga salah. Nah, jadi yang benar D, lalu kemudian E langsung bekerja, baru A di hari Rabu, B di hari Kamis, dan si C di hari Jumat ya. Bagaimana? Dapat dimengerti? Mudah bukan? Nah, jadi jawabannya itu yang E. Kita lanjut ya. Nomor 7. Jika C bekerja pada hari Selasa, semua pernyataan berikut mungkin benar kecuali. Nah, jadi kalau dia tipenya soalnya seperti ini, baru kita dibutuhkan untuk menggambarkan sketsa dari posisi masing-masing yang bekerja ya. Jadi, kita gambarkan di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ingat tadi, A bekerja hanya hari Senin atau Rabu. Jadi dia si A nih bisa Senin atau Rabu. Lalu kemudian B tidak akan bekerja di hari Rabu atau Jumat. Jadi di sini kita buat aja B tidak akan bekerja di hari Rabu atau Jumat. Kalau aku pribadi gini ya cara buatnya ya. D dan E akan bekerja pada hari berurutan. Nah, jadi soalnya jika C bekerja pada hari Selasa, jadi di hari Selasa ini dibuatlah si C bekerja. Semua pernyataan berikut mungkin benar kecuali. Nah, perhatikan ya. B bekerja pada hari Senin. Nah, mungkin benar ya kalau B bekerja pada hari Senin. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak memungkinkan. Kalau B bekerja hari Senin, otomatis si A bekerja di hari Rabu. Dan si D dan E bisa bekerja di hari Kamis serta Jumat. Ya teman-teman. Jadi urutan untuk opsi A itu, ini A biar mudah mengingatnya, berarti si B hari Senin, B Senin, si C hari Selasa, si A hari Rabu, dan si D lalu kemudian si E di hari Kamis dan Jumat. Dapat bisa ya. Nah, kemudian opsi B, A bekerja pada hari Rabu. Nah, sama juga ya. Si A ini bisa bekerja di hari Rabu. Berarti opsi B juga benar ya. Sini. Berarti A benar, B benar. Yang di sini kecuali ya, teman-teman. Semuanya mungkin benar kecuali. Jadi A dan B ini benar. Si D bisa bekerja pada hari Kamis. Kita lihat di urutan ini tadi yang sudah benar, D dapat bekerja di hari Kamis. Jadi juga bisa ya, benar ya, teman-teman. Lalu kemudian E bisa bekerja pada hari Jumat. Nah, di sini E bekerja pada hari Jumat. Benar juga ya, teman-teman. Dan terakhir, D bisa bekerja pada hari Rabu. Sedangkan D ini di sini kalau kita letakkan ya, D pada hari Rabu, otomatis sini kalau ya coba ya, D kita letakkan hari Rabu, sedangkan si C tadi sudah di hari Selasa. Otomatis si A harus di hari Senin. A harus di hari Senin. Dan B karena D sudah di hari Rabu, berarti otomatis dia harus si E harus di hari Kamis, dan terakhir B harus di hari Jumat. Sedangkan B ini tidak boleh bekerja di hari Jumat, ya kan teman-teman. Dan terakhir apabila posisinya seperti ini mengharuskan B bekerja di hari Jumat. Berarti jawaban opsi yang E itu salah. Jadi jawabannya ialah yang E. Ya teman-teman, bagaimana? Cukup jelas? Jelas saya. Nah, jadi kita lanjut ke soal yang nomor 8. Jika B bekerja pada hari Kamis, salah satu dari pernyataan berikut yang pasti benar adalah, kita ulang lagi ya, berarti ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di sini disebutkan B bekerja pada hari Kamis, berarti di Kamis ini sudah ada B. Nah, lalu kemudian selanjutnya A bekerja Senin atau Rabu. Senin atau Rabu ya teman-teman. Jadi jika B bekerja pada hari Kamis, salah satu dari pernyataan berikut yang pasti benar adalah, jadi di sini kita lihat ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi di sini kita letakkan B itu bekerja pada hari Kamis ya. Nih. Jadi otomatis A itu antara Senin atau Rabu, B tidak bekerja di hari Rabu atau Jumat ya. D dan E bekerja pada hari berurutan. Jadi D dan E ini tadi harinya berurutan.
otomatis yang pasti benar karena B bekerja di hari Kamis, otomatis si D atau E itu bisa di sini. Kalau seandainya A-nya di sini ya, kalau A-nya di hari Senin, D dan E itu harus di hari Selasa dan Rabu. Lalu kemudian si C, berarti ya opsinya ya bisa satu yang pertama, A di hari Senin, D di hari Selasa, E di hari Rabu, B di hari Kamis, dan C di hari Jumat. Kenapa seperti itu? Karena A bisa di hari Senin dan D dengan E itu harus berbarengan. Jadi mereka harus mengisi ruang yang kosong ini, D kemudian E, dan kemudian B di hari Kamis itu tadi, lalu sisanya C. Itu opsi 1. Opsi yang kedua, kalau seandainya kita letakkan A-nya di hari Rabu, otomatis susunannya menjadi D, lalu kemudian E, dan A-nya di hari Rabu, lalu B, dan C. Nah, hanya dua itulah kemungkinan susunannya ya. Jadi yang pasti ya, dari di antara dua pilihan ini tadi, yang pasti benar ialah si yang tetap di harinya yang mana? A ini kan belum tentu nih di sini. Yang tetap ialah si B dan si C. Karena B pasti kerja di hari Kamis, kan sudah ada di petunjuk soal. Otomatis yang si C. Jadi mau kayak manapun urutannya, dia akan tetap kerja di hari Jumat, si C ini tadi. Jadi maka dari itu disebut pernyataan ini pasti benar. Makanya jawabannya yaitu C bekerja di hari Jumat. Ya, teman-teman. Kenapa kita memilih yang itu? Karena pilihannya itu kemungkinan ada dua, dan yang diantara dua kemungkinan ini, yang dia tetap sama harinya meskipun bagaimanapun kemungkinannya, yaitu si C bekerja di hari Jumat. Ya teman-teman, gimana? Bisa dimengerti kan? Dan untuk teman-teman ada tugas untuk kalian, dan jawabannya silahkan ditulis di komen ya teman-teman. Jadi nanti silahkan kalian screenshot dan kemudian dikerjakan di rumah ya, untuk melatih bagaimana sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini tadi. Jadi ini silahkan di screenshot dulu soalnya. Sudah? Ini petunjuknya ya teman-teman. Jadi ini soalnya nomor 9. Pernyataan mana yang benar tentang J dan K? Silahkan di screenshot. Jadi dan selanjutnya soal nomor 10, siapa saja yang merupakan perempuan? A, B, C, D, dan E. Nah, silahkan dikerjakan ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian materi hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang sudah kita pelajari tadi, dan jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih di rumah. Ingat bahwasanya tidak ada hasil yang akan mengkhianati usaha, dan aku doain ya semoga semua teman-teman yang sudah nonton video ini dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya, dan semoga semuanya bisa lulus di tes CPNS 2021 ini. Amin. Terima kasih banyak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.